sorry ngelanjutin yang tadi ya. Kos cetaknya itu berapa per lembar? 125.000 dibagi 480, kira-kira 260 rupiah. Nah, untuk cartridge tinta colornya berapa? 125.000 juga harganya. Page shieldnya itu 150 halaman. Jadi cartridge tinta color itu isinya itu 3 warna jadi satu. Makanya kenapa page shieldnya itu cuma 150. Jadi kalau kita mau menghitung berapa sih satu cartridge itu bisa nyetak dan berapa cost-nya biaya cetaknya, paling gampang caranya tinggal tanya atau cek harga cartridge-nya berapa, terus dibagi aja nih page shield-nya. Berapa? 480 ke 200 atau berapa? Nanti kita tinggal hitung estimasinya, ketemu angkanya di sini. Nah, sekarang kita bandingin sama namanya printer inktank. Printer inktank itu pakai tinta botolan kayak gini. Satu tinta botol black itu isinya 90 mili, harganya 85.000. Page shield-nya, kapasitas cetaknya itu sampai dengan 5.000 halaman. Nah, jadi kalau dihitung, kos cetak per lembarnya itu cuma Rp17. 85.000 dibagi 5.000. Dibandingin sama yang tadi yang pakai cartridge, ini 260, ini 17. Kita bisa lihat, ini jauh-jauh banget hematnya dan murahnya. Nah, begitu juga dengan tinta botolnya. Untuk cyan, magenta, yellow, ini sama juga 85.000. Isinya per botol masing-masing 70 mili. Oke? Jadi, kalau 3 tinta botol warna ini digabung, itu dia punya page shield-nya itu sekitar 8.000 halaman. Bandingin aja 8.000 dibandingin 150. Ini jauh banget murahnya. Oke, sampai sini mungkin udah cukup jelas. Nah, kesimpulannya, printer HP DeskJet ini harganya memang printer harganya lebih murah. Terus cocok buat orang yang nggak sering cetak atau jarang cetak, yang punya printer itu hanya sebagai alat pendamping. Jadi kadang-kadang dia cuma butuh mau ngeprint kop surat atau surat dokumen sedikit, kode voucher booking hotel, pesawat terbang, yang digunakan hanya sesekali. Tapi ada konsekuensinya, yaitu kos cetaknya jauh lebih mahal. Apalagi untuk cetak dokumen warna yang full color, seperti foto, atau mungkin kita nyetak brosur, material-material untuk marketing, yang penuh warna-warni itu pasti kosnya akan mahal dan sangat-sangat boros. Terus pada saat kita lagi ngeprint banyak, tiba-tiba tuh kita juga khawatir isi tinta bisa habis pada saat kita lagi butuh cetak banyak. Karena nggak ada indikator real sisa tintanya itu berapa. Karena cartridge itu tadi kita lihat di halaman sebelumnya itu kan bentuknya warnanya cartridge itu plastik hitam. Kita nggak tahu di dalamnya tuh isinya sisa berapa. Oke, nah terus garansi printer itu hanya 1 tahun printer DeskJet. Garansi cuma berlaku hanya untuk printer. Cartridge nggak ada garansi. Jadi kalau namanya cartridge itu, meskipun udah pernah dibuka tapi jarang dipakai, itu bisa kering nggak? Atau bisa mampet nggak? Tetap bisa. Nah, tapi kalau misalnya cartridge-nya mampet atau rusak, nggak detect blanking, clogging, atau apapun, ya cartridge-nya nggak ada garansi, alias kita harus beli lagi. Nah, sekarang kalau dengan printer inktank bagaimana? Printer inktank memang harga printernya lebih mahal di awal, di depan nih. Tapi sekarang kita juga lihat ya, harga printer inktank itu makin terjangkau. Jadi udah banyak merek, ada HP, Canon, juga ada Brother, selain Epson. Nah, harganya tuh sangat kompetitif. Semua brand itu punya produk inktank yang original dan sekarang mereka juga lagi uh, mengedukasi market untuk supaya penggunanya menggunakan printer inktank daripada printer inkjet yang selama ini dirasakan sangat-sangat boros. Nah, jadi sekarang harganya pun semakin terjangkau. Nanti teman-teman bisa ngecek di pasaran, bisa kelihatan harganya tuh berapa. Harganya murah kok. Mulai 1,2 jutaan sampai 1,9 jutaan. Itu yang non wireless. Jadi pakainya USB seperti biasa. Oke. Nah, terus untuk yang pakai printer inktank ini cocok buat pengguna yang sering nyetak ataupun jarang cetak. Kenapa jarang cetak? Ya tadi yang saya bilang, jadi meskipun kita cuma pakainya sesekali atau pada saat kita lagi pengen cetak banyak, ini printer selalu siap karena tintanya tuh banyak nggak akan habis. Istilahnya kita tuh nggak khawatir lah tintanya tiba-tiba di tengah jalan lagi pas kita lagi cetak banyak tiba-tiba dia habis. Nah yang ketiga, biaya cetak sangat
jauh lebih sangat super murah. Tadi kita udah lihat di halaman sebelumnya, 260 per 17. Ya, dengan printer inktank itu hanya Rp17. Jadi kalau kita mau nyetak dokumen, mau cetak full color, warna-warni, foto, apapun terserah. Nggak usah takut lagi nanti tintanya habis, atau kira-kira kita jadi takut gara-gara tintanya mahal atau segala macam, nggak usah lagi. Karena apa? Tintanya tuh banyak dan murah. Tinta originalnya tuh murah, 80.000, isinya 90 mili untuk yang black dan 70 mili untuk yang color. Nah, kita bisa ngelihat nih, cek indikator sisa tinta. Karena kan tadi di halaman sebelumnya kita lihat, printer inktank ini ada tangkinya. Tangkinya itu transparan. Jadi pada saat kita mau cetak, kita bisa ngelihat sebenarnya itu sisa tintanya sisa berapa. Nah, setelah kita mencetak banyak pun, kita juga bisa memperkirakan, oh, tadinya dari sekian menjadi sekian. Nah, jadi semuanya ini serba transparan. Jadi kita bisa lihat langsung berapa sisa tinta yang ada. Nah, ini yang menarik. Garansi printer inktank itu 2 tahun atau 30.000 cetak. Garansi berlaku untuk printer plus cartridge atau printhead. Semua di cover garansi. Jadi mau printernya rusak, cartridge-nya kering, mampet, clogging, atau apapun, tinggal kita klaim ke service center, mereka akan ganti yang baru. Jadi nggak ada lagi kita harus keluar biaya, atau istilahnya kalau misalnya cartridge-nya rusak, kita harus bayar lagi. Nggak ada. Jadi benar-benar pakai printer inktank ini, kita cuma beli tinta original, isi ulang, ngeprint. Udah, beres, nggak ada masalah lagi. Oke, nah jadi ini saran yang mungkin saya pernah bagikan juga ke teman-teman. Kalau memang teman-teman punya budget 1,5 sampai 2,5 juta, pilih printer inktank. Karena apa? Yaitu tadi, kita tinggal pakai printer ini, plus tinta refill original aja, semua digaransi. Cartridge, head, semua digaransi. Kita nggak ada biaya lagi, mau kapanpun ngeprint juga kita juga nggak takut, karena tintanya juga banyak, murah, dan nggak ada rasa kita nanti kehabisan tinta atau boros karena harus gonta-ganti cartridge. Tapi kalau misalnya kita nggak punya budget segitu, tapi masih pengen punya printer gimana? Ya, masih ada solusinya. Beli printer deskjet, tapi pilih yang hemat. Solusinya itu pakai HP Ink Advantage. Atau kalau di Canon itu disebut Canon Ink Efficient. Nah, kalau misalnya mau tahu itu Ink Advantage apa, cek di video saya sebelumnya itu saya udah jelasin apa bedanya HP Ink Advantage dengan printer HP biasa. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan komen. Nanti saya jawab. Terima kasih.